Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arahmat Fauzi dengan NIM E0312111048. Nah, saya dari Prodi Sosiologi Universitas Hasanuddin. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu saya bakalan menjelaskan apa saja sih yang telah saya peroleh selama beberapa pekan yang lalu pada mata kuliah metode perencanaan sosial. Nah, pembuatan video kali ini juga sebagai salah satu bentuk tugas mid semester pada semester kali ini. Nah, apa saja sih materi-materi yang telah saya dapatkan selama beberapa pekan yang lalu? Materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan sosial. Nah, apa sih perencanaan sosial itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 mengenai tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk masa depan yang lebih tepat dengan menentukan pilihan-pilihan serta memperhitungkan sumber daya yang ada. Sementara kata sosial erat kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang disebut sebagai masyarakat. Sebab manusia tidak dapat hidup dengan berindividu. Nah, oleh karena itulah manusia seringkali disebut sebagai makhluk sosial. Nah, apa sih kaitannya dengan perencanaan sosial itu? Perencanaan sosial diambil dari kata perencanaan dan sosial, maka dapat diartikan sebagai proses atau cara yang dilakukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah untuk kehidupan sosial yang lebih baik. Selanjutnya, apa saja sih jenis dari perencanaan sosial itu? Nah, jenis-jenis perencanaan sosial ini ada dua, yaitu perencanaan sosial but up, top down dan bottom up. Nah, perencanaan sosial top down ini adalah perencanaan sosial atau perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah dari atas secara langsung kepada masyarakat sekitar tanpa sepengetahuan, dan biasanya dilakukan secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar. Nah, oleh karena kurangnya atau tidak tahunya masyarakat sekitar mengenai tentang perencanaan tersebut, maka kembali muncul permasalahan-permasalahan yang lain. Biasanya munculnya permasalahan ini karena perencanaan yang dilakukan secara tiba-tiba oleh pemerintah di atas kepada masyarakat tidak tepat sasaran. Nah, sementara pengertian atau maksud dari perencanaan yang kedua yaitu bottom up, dari bawah ke atas, yaitu perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekelilingnya. Kemudian dari perencanaan itu terus ditawarkan atau disarankan kepada pemerintah. Namun kurangnya dari perencanaan ini yaitu proses atau pelaksanaannya yang lama, karena butuh banyak perencanaan, butuh banyak diskusi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar agar perencanaan yang ditawarkan ini betul-betul tepat sasaran dan dapat menyelesaikan permasalahan dari masyarakat sekitar tersebut. Kemudian, apakah dua perencanaan ini yang masing-masing memiliki kurang? Tidak ada metode lain atau perencanaan lain untuk menengahi dua jenis perencanaan ini? Tentunya ada. Nah, disinilah yang dimaksud dengan perencanaan partisipatif. Nah, di mana gabungan antara jenis perencanaan top down dan bottom up. Nah, perencanaan partisipatif ini berada di tengah-tengah, karena perencanaan partisipatif ini melakukan atau merupakan perencanaan yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat sekitar yang disatukan untuk merencanakan apa sih perencanaan-perencanaan dan apa sih masalah-masalah yang harus diselesaikan dalam masyarakat sekitar. Namun, ternyata perencanaan partisipatif ini juga memiliki kekurangan, yaitu prosesnya yang lama karena harus merencanakan betul-betul untuk penyelesaian masalah yang dialami oleh masyarakat itu. Kemudian
dana yang dibutuhkan juga bakalan lebih banyak, tapi tidak lebih banyak dari perencanaan bottom up. Cuma tetap tetap membutuhkan dana yang besar oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik yang ada dalam masyarakat tersebut dalam pembuatan kebijakannya. Kemudian, kebijakan. Apa sih kebijakan dan apa sih hubungan dari perencanaan sosial dan kebijakan itu? Kebijakan adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, terus apa sih bedanya dengan kebijakan sosial? Tidak jauh beda, cuma kebijakan sosial merupakan ketetapan-ketetapan pemerintah yang dilakukan untuk membahas atau menyelesaikan isu-isu yang terjadi pada masyarakat yang memiliki dampak sosial atau permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, kemudian apa sih hubungannya kebijakan sosial dengan perencanaan itu? Nah, dalam melakukan atau mengeluarkan kebijakan, pemerintah seharuslah melakukan perencanaan terlebih dahulu yang matang. Sebab apa? Apabila pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tanpa perencanaan yang matang sebelumnya, maka kebijakan tersebut bisa jadi tidak menyelesaikan permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, disitulah fungsi dari perencanaan sosial itu. Dengan adanya perencanaan sosial yang matang oleh pemerintah, baik dari sudut pandang pemerintah ataupun sudut pandang masyarakat yang disatukan, maka dengan perencanaan yang begitu matang, tentu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga bakalan lebih on point untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar, baik itu permasalahan sosial, baik itu kemiskinannya, pengangguran, ataupun permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari materi atau penjelasan pembuatan video kali ini yaitu perencanaan dan kebijakan sosial merupakan satu kesatuan yang harus ada dalam pembuatan suatu kebijakan. Bahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri pun harus ada yang namanya perencanaan. Sebab apa? Ada pepatah mengatakan, apabila kamu tidak merencanakan kehidupanmu, maka sama dengan kamu merencanakan kegagalan dalam kehidupanmu. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.